Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihana Hidayah. Di sini saya akan memaparkan proposal seminar pemasaran bank syariah yang berjudul Analisis Pengaruh Self-Service Teknologi, Customer Relationship Marketing, dan Customer Satisfaction terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Studi kasus pada masyarakat Kota Semarang. Untuk latar penelitian ini adalah dilatar belakangi oleh perkembangan bank syariah yang pesat setelah disahkannya Undang-Undang tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya kondisi yang ketat ini, loyalitas nasabah berperan sangat penting karena perbankan syariah harus terus melakukan inovasi terhadap produk maupun layanannya sehingga nasabah tetap mau menggunakan produk dan layanan dari perbankan syariah. Kemudian, indeks satisfaction dan loyalitas nasabah pada bank umum syariah sebenarnya lebih unggul daripada bank konvensional dapat dilihat pada tabel tersebut. Namun, tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi ini tidak diimbangi dengan market share perbankan syariah yang besar. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2020, market share perbankan syariah berada pada angka 6,51%, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan market share perbankan konvensional yang mencapai 93,49%. Hal ini menjadikan tantangan bagi perbankan syariah agar terus melakukan inovasi terkait produk dan layanannya sehingga nasabah loyal dan juga betah menggunakan perbankan syariah yang akan menjadikan market share-nya pun semakin bertambah. Kemudian Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia melalui penggabungan BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan juga BRI Syariah. Total aset BSI mencapai 241 triliun pada awal penggabungannya. Dengan adanya merger ini, nasabah yang sebelumnya diharuskan melakukan migrasi. Nah, adanya migrasi ini menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Bank BSI untuk tetap mempertahankan nasabahnya agar tidak beralih ke bank lain, karena kegiatan merger tersebut dapat berdampak pada kepercayaan nasabah terkait dengan penyesuaian produk dan layanannya. Berdasarkan survei internetworldstats.com, Indonesia termasuk negara peringkat ketiga pengguna internet terbanyak di Asia setelah Tiongkok dan India. Per Maret 2021, pengguna internet mencapai 212,35 juta jiwa atau sebanyak 78% dari populasi. Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank terbesar saat ini mengelola 14 juta rekening. Namun dalam kenyataannya, pengguna yang terintegrasi dengan layanan self-service teknologi melalui mobile banking hanya sebesar 2,5 juta pengguna atau masih sebesar 18%. Sedangkan jaringan ATM yang terintegrasi dengan sistem BSI sebanyak 18.291 jaringan. Kemudian persebaran jaringan kantor BSI di Indonesia yaitu sejumlah 1.365 kantor, dengan Provinsi Jawa Tengah juga turut memberikan kontribusi atas keberadaan BSI, yaitu sebanyak 108 kantor cabang BSI yang tersebar di Jawa Tengah dan didominasi oleh kantor cabang yang berada di Kota Semarang sebanyak 16 kantor. ATM yang terintegrasi di Kota Semarang ini sebanyak 9 ATM. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan BSI di Kota Semarang cukup potensial dan menjadikan peluang bagi BSI agar terus meningkatkan layanannya. Research gap dari penelitian ini adalah penelitian Girsang dan Jawahir, Iqbal et al., Amin, dan Roshidah Anjarwati pada tahun 2021 yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara self-service teknologi terhadap loyalitas nasabah. Namun, penelitian Buell et al. Pada tahun 2010 diperoleh fakta bahwa internet banking belum menjadi pilihan akses bagi nasabah karena koneksi yang sering kegagalan akses, dan juga Krisnanda juga menyatakan bahwa self-service teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kemudian Kando et al. Dan Aptin dan Puramiri pada tahun 2016 menyatakan bahwa customer relationship marketing berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Ubaidillah 2017 menyatakan bahwa variabel customer relationship marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kemudian Aziz dan Putra pada tahun 2019, Ferdiananto dan Dani Breta tahun 2020, dan Ulfa dan Mailiza pada tahun 2019 menyatakan bahwa customer satisfaction berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Namun Nugroho et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepuasan dengan loyalitas. Berdasarkan fenomena bisnis mengenai loyalitas nasabah serta research gap dari penelitian terdahulu, hal tersebut menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Self-Service Teknologi, Customer Relationship Marketing, dan Customer Satisfaction terhadap loyalitas nasabah pada nasabah Bank Syariah Indonesia. Kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana signifikansi pengaruh self-service teknologi, customer relationship marketing, dan customer satisfaction baik secara simultan maupun parsial terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia.
Untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis signifikansi pengaruh self-service teknologi, customer relationship marketing, dan customer satisfaction baik secara simultan maupun parsial terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Untuk manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan masukan dalam mengembangkan teori mengenai faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah. Dalam hal ini terdiri dari self-service teknologi, customer relationship marketing, dan juga customer satisfaction. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pembuatan dan pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait dengan peningkatan loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama adalah loyalitas nasabah. Kotler dan Keller menyatakan bahwa loyalitas nasabah adalah suatu transaksi ulang yang dilakukan oleh seorang nasabah karena komitmen. Sedangkan menurut Oliver, loyalitas nasabah adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten pada masa yang akan datang meskipun pengaruh situasi dan usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Pada tahun 2010 menyebutkan ada 4 karakteristik pelanggan yang loyal, yaitu melakukan pembelian secara teratur, membeli di luar lini produk atau jasa, merekomendasikan produk lain, dan menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. Indikator customer loyalty pada penelitian ini merujuk pada penelitian Griffin tahun 2010. Menurut Krisnanda pada tahun 2017, self-service teknologi adalah suatu perantara teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menghasilkan sendiri pelayanan tanpa tergantung pada karyawan, contohnya mesin ATM, pelayanan perbankan melalui internet. Kemudian, dalam penelitian ini, indikator self-service teknologi merujuk pada penelitian Iqbal et al. Pada tahun 2018 dengan indikator yaitu karakteristik fungsional, kesenangan, desain, keamanan, kepercayaan, kemudahan, dan kustomisasi. Yang ketiga adalah Customer Relationship Marketing. Menurut Yulia Stusti 2021, Customer Relationship Marketing yaitu pertumbuhan, pengembangan, dan pemeliharaan dalam jangka panjang yang menciptakan hubungan hemat biaya dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan mitra lain yang saling menguntungkan. Dengan cara lain, menjaga dan memperkuat hubungan adalah jalan satu arah yang harus dilalui oleh organisasi jasa dengan menggunakan strategi defensif dan meningkatkan pertahanan pelanggan mereka. Berdasarkan penelitian Yulia Stuti 2021, indikator Customer Relationship Marketing yaitu sebagai berikut. Lalu Customer Satisfaction. Menurut KBBI, berasal dari kata puas atau merasa senang. Kemudian, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, Customer Satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang jika muncul setelah membandingkan kinerja suatu produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Kepuasan adalah menghormati apa yang diinginkan konsumen. Kemudian dalam penelitian ini, Customer Satisfaction merujuk pada penelitian Girsang dan Jawahir pada tahun 2021. Berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian berdasarkan pengaruh hubungan antar variabel, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga adalah metode penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif terapan kausalitas. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kemudian metode pengumpulan lainnya adalah studi pustaka dengan mengumpulkan literatur review yang dapat dijadikan sebagai bahan pendukung. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang dengan umur minimal 17 tahun dan telah menjadi nasabah BSI Syariah minimal 2 tahun. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik curve positive sampling. Kemudian penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan penelitian Hayek et al. Tahun 2010 dalam Swedish Theory ini tahun 2017 yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang direkomendasikan adalah sekitar 5-10 dari jumlah indikator variabel. Dalam penelitian ini terdapat 19 indikator variabel, maka sampel yang dibutuhkan adalah sekitar 95 responden. Kemudian model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan teknik analisis yaitu uji signifikansi simultan atau uji F, uji koefisien determinasi atau R kuadrat, dan juga uji signifikansi parsial atau uji T. Berikut adalah daftar pustaka presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.